Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Layanan PLN Kapten Aripai Palembang hari ini telah kembali normal. Pemerintah Kota Palembang mengembangkan kawasan Kambang Iwa sebagai tempat wisata dan olahraga bagi warga Kota Palembang. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 7 November 2024 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Pelayanan PLN Kapten Aripai Palembang hari ini telah kembali normal pasca kebakaran pembangunan water tank. Pasca terjadinya kebakaran di area pekerja, upgrading sistem hidran air di kantor PLN Aripai Palembang pada Rabu kemarin, saat ini pelayanan dan aktivitas PLN Aripai telah kembali normal. Kebakaran terjadi sekitar pukul 11 siang, di mana insiden tersebut diduga disebabkan oleh percikan api dari proses pengelasan pada tangki air yang sedang dalam perbaikan. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID S2JB, Iwan Aristiadi mengungkapkan pelayanan PLN sudah kembali normal dan saat ini pihaknya telah mengamankan lokasi kebakaran dan sedang melakukan pembersihan sisa serta bekas kebakaran. Ini tidak berdampak pada gedung utama maupun instalasi yang lain, sehingga secara pelayanan ini praktis tidak ada gangguan yang signifikan terhadap pelayanan kami. Tapi hari ini sebenarnya kondisinya sudah aman dan seluruh pegawai PLN yang ada di gedung kami juga sudah bekerja secara normal. Ditambahkan Iwan, api berhasil dipadamkan setelah 20 menit oleh 3 mobil pemadam kebakaran dan tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Sementara itu, Rian, seorang warga Palembang, mengaku tidak mengetahui adanya kebakaran di PLN dan hanya mengetahui melalui sosial media. Tidak tahu kalau ada kebakaran di PLN. Tapi aku taunya cuma dari media sosial. Jadi hari ini cuma mau ngurus administrasi listrik aja sih. Iya. Rian sengaja datang ke PLN hari ini untuk mengurus administrasi. Meski sempat ada kebakaran, ia bersyukur pelayanan PLN tetap berjalan normal sehingga urusan bisa berjalan dengan baik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Progres pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat atau Palembang Newport di Provinsi Sumatera Selatan akan segera memasuki proses sertifikasi hak pengelolaan atau HPL. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi mengatakan proses HPL dilakukan setelah proses penyelesaian lahan yang sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Ellen mengungkapkan lahan tersebut merupakan lahan untuk kawasan pelabuhan seluas 60 hektar serta lahan pendukung di mozaik 5 dan 6 yang masing-masing seluas 8 hektar atau secara keseluruhan 160 hektar. Sejalan dengan itu, lanjut Ellen, nantinya sekaligus akan membicarakan terkait pengusulan kawasan tersebut sebagai kawasan ekonomi khusus. Tadi kita sudah update lapor, beberapa persoalan teknis di lapangan kita sudah mulai selesaikan. Yang sekarang yang kita kejar adalah bagaimana penyelesaian lahan yang sudah diturunkan statusnya, sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Sekarang kita proses untuk HPL-nya. Tadi ada Ibu Kanwil akan membantu untuk menyegerakan ini. Nah, kalau ini sudah ada, Kementerian Perhubungan segera juga akan menyelesaikan untuk mulai tender pembangunannya. Kita tunggu. Mudah-mudahan segera nanti kita konkret. Sementara untuk diketahui Tanjung Carat dapat menjadi KEK dengan beberapa persyaratan seperti memenuhi kriteria sesuai RT RW, tidak mengganggu kawasan hutan lindung, lahan lebih dari 50% dari KEK untuk dikuasai oleh pengusul, serta kejelasan investor yang akan menanamkan modal. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Tudotua Pasaribu menjelaskan, proses koordinasi terus dilakukan untuk mengapresiasi pembangunan pelabuhan tersebut, akan tetapi belum dapat memastikan kapan proses pembangunan dapat direalisasikan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang mengembangkan kawasan Kambang Iwa menjadi tempat wisata dan olahraga bagi warga Kota Palembang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong pemerintah Kota Palembang untuk menghadirkan lebih banyak tempat wisata dan olahraga bagi warganya. Ia menilai kawasan Kambang Iwak sebagai lokasi ideal untuk pengembangan fasilitas tersebut. Dalam kunjungannya bersama PJ Wali Kota Palembang Uco Abdurra Ubdamenta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau langsung kondisi kawasan yang direncanakan menjadi tempat wisata dan olahraga. Palembang masih kekurangan fasilitas wisata dan olahraga. Kambang Iwak dapat menjadi ruang interaksi bagi warga sekaligus tempat berwisata dan berolahraga. Sinilah saya minta pada Pak Wali Kota dalam jangka waktu yang pendek ini, sebelum selesai nanti ada wali kota definitif, tolong berikanlah legasi yang baik. Bangunlah sesuatu yang membuat ada perubahan Kota Palembang. Salah satunya adalah Kambang Iwak ini. Tito juga mengingatkan Uco untuk meningkatkan warisan yang bermanfaat dan membawa perubahan bagi Kota Palembang, terutama melalui pengembangan kawasan tersebut. Selain Kambang Iwak, pemerintah Kota Palembang juga memiliki program untuk mempercantik Jembatan Ampera dan menghidupkan kembali kawasan Benteng Kuto Besak. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Diisukan meninggal Cabup Kabupaten Empat Lawang, Jonci Muhammad lapor polisi. Calon Bupati Tunggal Kabupaten Empat Lawang Jonci Muhammad mengadukan salah satu akun di Facebook lantaran menyebarkan hoax. Akun itu menyebarkan narasi yang menyebut jika Jonci meninggal dunia. Melalui kuasa hukumnya, Jonci pun mengadukan akun bernama Lintang Empat Lawang itu ke Polda Sumatera Selatan kemarin. Dalam keterangan akun FB tersebut, Jonci Muhammad dikatakan meninggal dunia di RS Caritas karena gagal jantung pada 5 November 2024. Calon Bupati Empat Lawang yang akan melawan kotak kosong ini pun sudah memberikan tanggapan di media sosialnya. Jonci Muhammad mengaku tahu soal hoax itu dari sahabatnya. Informasi sesat itu dia terima pada Selasa kemarin dan sempat membuat teman serta keluarganya panik. Karena itu sangat merugikan kakak, merugikan ini keluarga, fitnah, kemudian tentu pasti itu melanggar undang-undang IT. Kita tidak memberikan pembelajaran ya sehat lah berdemokrasi, janganlah menerima itu. Kan politik, dampak politik itu ya pasti. Nah, kita telusuri siapa akun-akun bodong yang tidak berbakta. Nah, salah keterlaluan kalau ngomong kita meninggal, mungkin gagal jantung. Serahkan kuasa hukumnya ke Widodo dan kawan-kawan ke Polda. Sementara itu, Widodo, kuasa hukum Jonci Muhammad mengatakan, dari semua sumber yang ditelusuri, yang pertama menyebarkan berita hoax itu adalah akun Facebook Lintang Empat Lawang. Pihaknya melaporkan akun itu karena sudah menyerang harkat dan martabat hidup serta keluarga besar kliennya. Menurutnya, perbuatan yang dilakukan akun tersebut melanggar Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Widodo berharap polisi bisa segera bergerak dan menangkap pelaku penyebar berita hoax itu. Jadi tersebar di akun FB di grup Lintang Empat Lawang itu disebabkan oleh akun anonim itu mengatakan klien kami itu telah berpulang dari rahmatullah, ya kan, tahu-tahu telah meninggal dunia. Dan perbuatan ini sungguh tidak oknum yang melakukan ini sungguh tidak bermoral ya, tidak pelakunya tidak bermoral, sehingga ini akan kami laporkan. Kami laporkan di Polda Sulsel bagian Cyber. Rocky Pratama melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. KPU Banyuasin kerahkan 150 orang untuk sortir dan lipat surat suara Pilkada 2024.
Untuk tanggal 4 sampai tanggal 6 itu kita proses lipat dan sortir. Sejak 4 November 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyuasin telah memulai tahapan sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di Gedung Geraha Sedulang Setudung Banyuasin. Tahapan ini melibatkan 150 orang pekerja yang direkrut dari warga Banyuasin. Total surat suara yang disortir berjumlah 1.258.402 lembar, terdiri dari surat suara pemilihan bupati dan gubernur. Jumlah ini mencakup kebutuhan daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 629.201 suara dengan tambahan 2,5% per tempat pemungutan suara atau TPS. Menurut Ketua KPU Banyuasin Aang Midarta melalui Kepala Sekretariat KPU Banyuasin Agus Fauzi, tahapan sortir dan lipat ini sebenarnya ditargetkan selesai pada 5 November 2024. Agus juga menyampaikan bahwa proses ini telah berjalan sesuai rencana dan hingga saat ini belum ditemukan kerusakan pada surat suara. Meski beberapa bilik suara mengalami kekurangan karena adanya penambahan TPS, namun KPU Provinsi Sumatera Selatan telah mengirim tambahan yang dibutuhkan sehingga kekurangan bilik suara dapat teratasi. Kalau kotak suara sih kalau sampai saat ini nggak ada bilik. Ada yang kurang kemarin karena ada penambahan TPS, tapi sudah dikirim oleh KPU Provinsi tadi dan sekarang sudah cukup. Kalau untuk surat suara ada beberapa surat suara tadi yang tidak masuk kategori baik kan, tapi masih sampai saat ini masih dalam proses sortir lipat. Selain dari itu, Agus juga menambahkan tahapan distribusi logistik dijadwalkan akan dilakukan mulai 21 hingga 25 November 2024. Namun, KPU Banyuasin masih menunggu kedatangan beberapa logistik tambahan seperti formulir A4 dan box kontainer untuk panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Sementara itu, kotak suara yang telah tiba sebanyak 2.766 dari total 2.778 kotak yang dibutuhkan. Meskipun terdapat kekurangan 12 kotak suara yang akan segera dipenuhi oleh KPU. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang WGFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Dari dunia olahraga, menjelang putaran kedua Liga 2, Serja FC bersiap melakukan perubahan penting untuk memperbaiki catatan gol mereka yang masih rendah. Tim pelatih dipimpin oleh Amirul Mukmin telah menerapkan program latihan intensif untuk mengasah penyelesaian akhir pada pemain. Latihan ini menjadi salah satu prioritas utama mengingat posisi Serja FC yang masih tertahan di papan tengah klasemen. Ia juga mengungkapkan bahwa setiap posisi kini dimaksimalkan untuk mendukung lini depan. Tidak hanya striker, pemain tengah dan sayap juga diberikan tanggung jawab lebih dalam menyuplai bola dan ikut menciptakan peluang. Ya itu sebenarnya masalah individual kalau menurut kami finishing itu ya. Makanya kami drill lebih banyak ke lini depan karena lini depan lah yang lebih banyak mendapatkan peluang dalam pertandingan. Ya lebih dominan ke drill finishing. Berdasarkan data pertandingan Serja FC masih kalah produktif dibandingkan beberapa tim pesaing di Liga 2 yang rata-rata mencetak gol lebih banyak per pertandingan dalam 5 laga terakhir. Serja FC hanya berhasil mencetak 2 gol, sementara kompetitor mereka seperti PSMS Medan dan Persijaya Banda Aceh berhasil melampaui jumlah tersebut. Menanggapi hal ini, Amirul optimis strategi barunya akan berdampak signifikan pada putaran kedua. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.